Shalom teman-teman. Hari ini kita masuk short class yang kedua. Ya, sesuai pilihan utama dari 3, ada nomor 3 yang teman-teman suka dengan judul Terang Wajah Kristus. Ya, ini luar biasa ya. Oke. Kita baca Mazmur 80 ayat 20. Jadi dikatakan begini, Mazmur 80 ayat 20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Lah ini Mazmur Daud ini unik banget ini ya. Ini nggak gampang ngartiinnya tafsirannya ini. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Loh, terang wajah Tuhan itu dihubungkan dengan keselamatan bagi yang menerima terang wajah Tuhan. Nah ya, kalau kita sudah ada rally kemarin sharing banyak, harusnya ada nyantol-nyantol dikit nih. Ya, tapi kita kasih peneguhan-peneguhan firman-Nya mengenai terang wajah Tuhan. Kok bisa menyelamatkan kita? Berarti gampangnya nih, kalau nggak dapat terang wajah Tuhan, nggak selamat. Ya, gampangnya ya. Jadi wajah Tuhan itu bercahaya gitu ya, terang bercahaya ya. Makanya banyak di lukisan-lukisan itu wajah Tuhan Yesus, terus ada kayak cahaya bulat di belakangnya gitu ya. Maksudnya mungkin itu kali ya. Nah, kalau bahasa sekarang ini glowing. Nah, gitu ya. Seperti kita semua maunya glowing gitu ya. Oke, kita baca ya sekarang ya. Matius 10 ayat 27. Ini perjanjian lama dijelaskan perjanjian baru. Ini sangat keren teman-teman ya. Oke. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Nah gini. Nah Tuhan ngomong, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Nah, jadi ya Tuhan ngomong di dalam gelap. Tapi terus kita disuruh mengatakannya di dalam terang. Oke, bingung ya? Ya, bingung. Saya pun bingung. Nah, terus ada penjelasannya. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Nah, jadi yang dimaksudnya itu apa yang dibisikkan di telingamu. Itu yang dimaksudnya Tuhan ngomong. Ya, di dalam gelap dia bisik kepada kita. Nah, itulah yang ngomongin material iman, perkataan Yesus, iman timbul dari pendengaran akan perkataan Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu rema harus diberitakan dari atap rumah. Itu rema menjadi terang dan harus disebarkan sampai atap rumah, artinya seluas-luasnya. Lah inilah short class namanya ya. Jadi apa yang kita dapat rema, kita beritakan. Singkat aja, enggak apa-apa gitu ya. Kayak teman-teman tadi dibilang, itu udah mateng, udah rema gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari ayat ini lebih jelas lagi sekarang wajah Kristus. Gitu ya. Nah, ditulis begini. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, bingung kan? Nah, sekarang kita lihat aja. Biasanya firman rema mengalir itu dari dalam hati. Aliran-aliran kehidupan itu terang. Dari dalam gelap, artinya hati kita yang gelap, ya, itu akan diterangi oleh rema-rema firman Tuhan. Begitu rema kita mengerti, kayak Lili tadi ngomong akan membebaskan kamu, itu namanya terang.
udah terang. Nah, udah terang itu berarti udah ngerti, udah dijelasin oleh Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama firman itu belum kita ngerti, baru berupa pelita padam. Begitu terang, itu baru bisa dibuat jalan langkah kakiku. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam gelap akan terbit terang. Jadi Tuhan ngomong membisikkan, itu dari dalam gelap hati kita akan timbul terang. Ya, dan itu terang bercahaya di dalam hati kita. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi begitu terang itu datang, gelap harus menyingkir otomatis. Jadi kamu jangan fokus mengusir kegelapan, mengurusi yang kita tidak tahu, kedegilan hati. Jangan. Fokus pada terang. Begitu terang itu datang, otomatis gelap itu harus keluar dari dalam hati kita. Ya, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Apa itu terang? Terang adalah pengetahuan dari kemuliaan Allah. Itu terang. Pengetahuan dari kemuliaan Allah. Berarti itu ngerti tentang kemuliaan Tuhan. Itulah terang. Ya, yang nampak pada wajah Kristus. Nah, ngerti ya koneknya. Jadi waktu kita ngerti akan firman itu wajah Kristus itu terang. Artinya apa? Kamu sudah melihat wajah Kristus. Artinya apa melihat wajah Kristus? Wajah Kristus itu adalah perwakilan dari Kristus itu. Sifat-sifat dan karakternya itu tertuang di dalam wajah Kristus. Jadi waktu kita dapat terang, itu kita melihat wajah Kristus. Wajah Kristus itu lagi menerangi hati kita. Itu wajah Kristus. Makanya dikatakan, buatlah Tuhan wajahmu bersinar maka kami selamat. Nah, dari keterangan-keterangan tadi jelas itu. Wajah Kristus, kenapa kok bisa buat wajah Kristus terus kita selamat? Yaitu rupanya terang-terang itu adalah pengertian, pengenalan akan kemuliaan Tuhan, karakternya, sifat-sifatnya yang ada di dalam wajah Kristus itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini yang luar biasa, yang banyak dijadikan doa-doa ini firman. Tapi yang kemarin tidak ngerti, sekarang baru ngerti. Yang banyak dibuat doa-doa, oh ini artinya. Bilangan 6, 22 sampai 27. Saya baca yang 25-nya saja. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. No. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari. Tuhan memberikan rema. Yaitu wajahnya yang terang itu nyampe dalam hati kita. Hati kita jadi terang. Itu rema. Itu pengertian pengenalan akan Dia. Tuhan menyinari wajahnya. Maka kita selamat. Nyambung ya. Nah, sekarang kita baca nih keseluruhan biar kita ngerti nih mulai 22. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini ayat-ayat sulit di Kejadian, di Perjanjian Lama. Di Bilangan, di Perjanjian Lama. Kalau nggak terungkap di Perjanjian Baru kita nggak bisa menafsirkan ini. Ya, ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, ingat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Efeknya dari Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Ada berkat, ada perlindungan. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi berkat, perlindungan, kasih karunia ada di dalam sinar wajah Tuhan. Barang siapa yang menerima sinar wajah Tuhan,
kepada Tuhan siapa yang mau dia sinari, ya, dan itu di dalamnya orang itu mendapatkan berkat, perlindungan, dan kasih karunia. 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menyinari wajahnya ke kita, otomatis bukan membelakangi, tetapi wajah depan Tuhan itu menoleh melihat kepada kita, sehingga sinar dari wajah Tuhan itu terpapar ke dalam kita, ke dalam hati kita. Dan itu yang menimbulkan damai sejahtera. Jadi waktu kita terima rema daripada firman, kita ngerti, kita punya iman, kita punya hikmat, maka ada bersama kita yang sepaket namanya damai sejahtera, kasih karunia, berkat, perlindungan. Luar biasa. 27. Demikianlah harus engkau meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Oke, 27 itu untuk bangsa Israel ya. Sekarang kita Israel rohani, jadi itu semua adalah ayat-ayat untuk kita. Nah, jadi short class terang wajah Tuhan. Sekarang kita sudah ngerti nih, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Ya, jadi kita harus terus baca firman, terus kita intim sama Dia, terus bersekutu, kita memburu pengenalan akan Tuhan, maka wajah Tuhan akan menoleh kepada kita. Wajah Tuhan pasti terang. Begitu noleh kepada kita, itu terang wajah Tuhan akan terpapar di dalam kehidupan kita, di dalam hati. Yang gelap itu terang. Tuhan bisikkan, Tuhan ajari. Semuanya, dan akhirnya satu paket yang namanya pengertian pengenalan akan Dia, itu di dalamnya ada yang kita terima, damai sejahtera, kasih karunia, berkat, perlindungan, komplit daripada semua hikmat, iman, dan lain-lain itu. Luar biasa. Terima kasih.